perasaanku Kak. Makanya kan kalau papan, kalau dia udah rapuh, kaki kita kalau badan kita agak gendut, kaki kita kemasukan. Nah temanku tuh kan agak besar badannya, kaki dia sebelah masuk. Malah itu menurut aku halnya lebih membuat aku nyaman. Aku bisa ketawa gara-gara hal selucu itu receh. Terus kita makan rujak. Di situ aku malah duduk dengan santai di karpetnya dia itu. Perasaanku malah lebih enak. Aku ngetawain temanku, kata dia tolongin kayak malah ketawa doang, kata dia. Nah malah menurut aku hal yang kayak gitu yang bikin aku nyaman. Aku juga nggak tahu itu. Itu perasaan sendiri yang tidak bisa dibohongin. Jadi temanku itu waktu itu dia bawa makanan juga, dia entah dia bawa pentol cucuk, entah apa. Aku bawain rujak, terus aku bawain makanan nasi. Terus kita makan bareng di situ. Bareng bersama sama temanku di situ. Nah, di situ aku malah justru merasa nyaman, perasaanku. Perasaanku waktu itu. Itu yang bikin aku nggak akan pernah lupa. Sampai sekarang aku masih berteman sama temanku itu. Yang punya warung toko kelontong kecil itu. Ingat aku itu. Tapi perasaan nggak bisa bohong kan? Iya toh? Iya Kak Gemblung gini. Maksudnya segini. Segala kejadian dalam hidup kita ini kan banyak. Tapi masalah rasa di sini, menurut kita nggak bisa lupa. Seumur hidup loh, hati kita nih tahu bahwa oh ketika kita merasa nyaman diperlakukan yang ini, ketika dengan momen yang kayak gini kita ngerasa kurang nyaman. Pasti kita merasakan. Nah perasaan ini itu yang kita nggak bisa lupakan. Ketika aku berkumpul dengan temanku itu tadi, oh kok rasanya di sini senang, kok aku bahagia. Ketika ke tempat yang kalangan yang lebih atas gitu, kenapa aku rasanya tertekan? Kenapa rasanya aku pengen kabur? Kenapa rasanya aku duduk di pojok dan aku bahkan gak berani duduk di sofa? Kan itu tuh kita ingat. Gak mungkin kita lupa itu kan. Momen itu, kejadian itu. Padahal kalau ini logikanya. Kalau di depan orang kan kelihatannya keren. Tapi kan hati kita yang tahu. Kerja personal. Nah udah berada di titik itu. Betul tuh Kak Setiawan. Sudah berada di titik ini misalnya kita, ini kan pelajaran hidup ya, maksudnya siapa tahu ada hal baik yang bisa diambil loh teman-teman. Ini ketika kita memang dalam dunia profesional kerja ya udah kita kerja gitu. Ya kan? Kalau memang ada sesuatu kebutuhan di luar pekerjaan kan itu udah beda lagi gitu loh maksudnya. Nah, teman-teman paham kan harusnya gitu bahwa di dunia ini tuh ada yang namanya batasan. Batasan itu tuh bukan untuk apa Kak, tapi supaya kita sama-sama nyaman aja sebenarnya. Menurut Kis. Iya, kita tuh kalau kerja menurut Kis ya, aku misalnya kerja nih di sebuah tempat. Aku tahu job deskku. Aku tahu tanggung jawabku. Aku bisa melaksanakan pekerjaanku dengan senang hati. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar dari pekerjaan, ini tuh merasanya beda lagi gitu, menurut Kis. Mungkin orang lain yang sudah biasa bergaul, yang sudah biasa berkumpul dengan orang banyak, mungkin ini adalah hal tambahan bagi dia, poin penting untuk bisa membuat dia semangat bekerja. Tapi ada loh orang lain yang karakternya lain nih kayak Kis contohnya. Yang ketika diajak kayak gitu malah jadi tekanan, malah jadi beban, malah rasanya aku pengen kabur. Karena itu menyeramkan. Rasanya tuh ketika berkumpul, bukan ini loh yang aku mau gitu. Hatiku tuh mau teriak bilang, enggak, aku enggak butuh ini gitu. Aku enggak butuh ini gitu. Rasanya, tapi enggak sanggup untuk bilang itu gitu loh. Perusahaan pasti undang semua divisi. Ini contoh-contoh. Nih gini ya. Nih. Ini, kalau masalah divisi contoh ya, Kis pernah dulu kerja di salah satu perusahaan swasta yang Telkomsel tadi. Telkomsel itu sering mengadakan kayak ada acara event yang mengundang orang dari luar kota. Menurut Kis ini acara profesional Kak, beda. Mereka memang acara-acara yang diadakan misalnya di kantor nih. Tidak mengambil waktu luar kantor, beda. Ini kan ada ruangan satu aula misalnya, aula di kantor ini. Mereka itu mengadakan acara pas jam kantor. Jadi misalnya kita nih berkumpul karena memang ya udah. Mereka tidak merugikan siapapun. Acara nih jam segini misalnya kita kan kerja pulang jam 5. Nanti jam 3 kita berkumpul ya di aula. Ada acara ini halal bihalal apa bahasanya gitu kan. Kumpul kita di sana. Itu no problem. Kan memang semua teman kantor berkumpul di sana. Itu gak masalah Kak, beda. Beda konteks. Kita mesti tahu itu beda konteks. Nah yang Kis merasa yang tadi itu ketika sudah di luar kantor. Luar jam kerja. Beda. Lain.
di luar jam kerja kita tuh nggak ada tanggung jawab untuk menyenangkan siapapun lagi. Kita udah ya waktu-waktu sendiri. Itu kan jam kantor dan itu event kantor. Misalnya ada contoh, oh tahun ini acara ulang tahun kantor yang ke-30. Nah, menurut KIS, ya kalau kita memang orang kantor semua juga pada ikut ya nggak apa-apa kita kumpul aja di sana. Karena memang itu acara kantornya. Tapi ada momen dimana ini tuh di luar kantor yang seharusnya kita tuh nggak harus ikut. Gitu. Menurut KIS, ini menurut KIS ya, menurut KIS. Kalau memang ada orang yang ikut aja, enggak enak tahu kalau yang kayak gitu. Misalnya diomongin gini, paling enak tuh kayak gini ya. Ketika misalnya kita di ini, orang tuh jangan sampai punya namanya undangan, paham gak sih Kak? Menurut KIS aja nih, mohon maaf banget kalau ada yang salah ya, aku gak ada maksud untuk menyinggung siapapun gini. Aku mengundang 10 orang ya. Kalau misalnya yang datang cuma 2 orang, aku nggak akan sakit hati. Karena orang yang diundang itu berhak untuk memilih datang ataupun enggak. Menurut KIS. Jangan cuma di mulut bilang, kalau memang kamu nanti sibuk, kamu nggak bisa datang, nggak apa-apa. Cuma mulut. Tapi misalnya hati, ternyata nolak. Ih, kok dia nggak datang ya udah diundang? Nggak boleh. Menurut KIS pribadi, orang yang mengundang itu artinya siap untuk bahwa orang yang diundang ini